Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Bapak, Ibu, guru hebat, guru pembelajar, guru penggerak yang luar biasa. Alhamdulillahirobbilalamin, kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bertemu Maya, belajar dalam kerangka terus meningkatkan kompetensi kita sebagai guru pendidik atau praktisi pendidikan. Paling tidak, Bapak Ibu, kita akan memanfaatkan energi yang ada pada kita, kompetensi, kemampuan, kecakapan yang kita miliki untuk disalurkan pada hal-hal yang bermanfaat, yang bisa bertumbuh dan berkembang, bahkan suatu ketika bisa jadi bagian dari rutinitas kita dalam kehidupan kita sebagai insan pendidik. Nah, itu ya. Yakni salah satunya menjadikan blog itu sebagai media kita untuk menulis dan berbagi. Nah, izinkan Bapak Ibu semuanya, mungkin yang sudah kenal, benar-benar kenal, kemudian terus terang saja juga masih ada yang baru ketemu ya, ketemu Maya di sini sekarang ini. Nah, itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, mohon izin bahwa pelatihan ini menjadi konsumsi kita ya, menjadi konsumsi kita. Mengapa? Karena memang semestinya kelas blog ini kelas eksklusif ya, kelas yang keren sebenarnya. Artinya materi-materi, trik-trik, tip, cara, metode yang diberikan itu menjadi konsumsi kita. Artinya kalau orang belum pernah menyentuh blog, biasanya akan kesulitan dengan bagaimana cara kita menjadi blogger yang produktif. Nah, Ibu ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ali Arsojo, saya mengajar di sekolah dasar itu ya. Di sana tertera itu ada 4 alamat blog di laman ini ya, www.alepenaku.com, www.teknopenaku.web.id, www.sekolah.alepenaku.com, www.ale.gurusiana.id. Itu 4 blog saya. Walaupun saya juga punya blog yang lain, misalnya nulis di Kompas dan lain sebagainya lah, ada juga. Tetapi yang paling aktif 4 ini ya, 4 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mari kita fokus sebentar walaupun santai untuk menyerap informasi dan materi. Ini kita fleksibel, bisa langsung bertanya di tengah materi ya, bisa langsung bertanya di tengah materi kita, silakan, tidak ada masalah ya. Jadi karena ini pakai Google Meet, mohon untuk mic-nya itu dinonaktifkan kecuali ada hal-hal yang mau disampaikan atau bertanya baru di open mic ya. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kita pernah mendengar mungkin ya, apa sih blog? Nah, kata-kata blog sebenarnya di kalangan pendidik, di kalangan umum itu sudah biasa didengar. Nah, sebenarnya apa sih blog itu? Blog itu adalah website, itu berupa media online yang berisi atau kontennya itu artikel, video, foto yang dikelola oleh seseorang, blogger, atau beberapa penulis sekaligus, atau afiliasi, gitu ya, nanti dijelaskan. Jadi, artikel itu dalam blog
macam-macam Bapak Ibu, bergantung passion Bapak Ibu. Mau artikel ilmiah, tidak ilmiah, mau sastra, mau kebahasaan, mau futures, mau cerpen, mau pentigraf, mau puisi, mau isei, mau kolom, mau parenting, pantun, apa saja Bapak Ibu bisa ditulis dalam blog kita. Jadi perlu diperhatikan bahwa blog kita adalah identitas kita ya. Blog kita adalah identitas kita. Kalau kita mau nulis blog atau menulis di blog pribadi, upayakan menggambarkan kompetensi kita. Ya. Jadi di blog kita diupayakan menggambarkan kompetensi kita. Jadi yang ditulis itu berkenaan dengan apa yang kita tekuni, apa yang kita lakukan, apa yang menjadi hobi kita, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian harus memahami bahwa blog pribadi itu milik kita. Ya, milik kita, kita yang ngurus. Ini contoh di sebelah kanan blog alepenaku.com ya, blog saya. Ya. Jadi tampilannya tidak neko-neko. Sederhana saja. Nanti ada kita kasih tahu plus minusnya tampilan dari blog. Jadi kalau Bapak Ibu lihat garis hitam, kemudian di situ ada judul-judul, tampilan secara keseluruhan itu ditentukan oleh template namanya ya. Nanti kita kaji. Nah, berikutnya Bapak Ibu. Tadi disampaikan blog itu adalah website. Sedangkan website sendiri itu apa? Nah, jangan lupa. Kalau blog itu tampilannya secara umum ke semuanya. Tetapi kalau website itu adalah halaman-halaman dalam blog atau dalam domain itu sendiri. Jadi saya ulang. Bedanya ya, saya ulang. Ini blog Bapak Ibu secara keseluruhan ya, secara keseluruhan judulnya terderet, kemudian ada beberapa judul. Ini semua tampil di halaman awal, namanya blog. Kemudian website itu adalah satu halaman atau kumpulan halaman-halaman dari blog itu. Ya, dari blog itu. Jadi sebenarnya kita menulis di dashboard atau dapur blog, kemudian kita klik linknya, kemudian muncul satu tulisan di halaman itu, itulah website. Ya, kemudian blog itu kumpulan halaman muka, ya, halaman muka. Jadi artikelnya itu halamannya namanya website. Biasanya website itu yang halaman-halaman banyak informasinya banget itu adalah website sekolah, kantor, perbankan, dan sebagainya. Di situ setiap halamannya banyak sekali informasi-informasinya. Nah, di dalam halaman website itu boleh ada tulisan, boleh ada gambar, boleh ada video, atau boleh ada PDF yang bergerak atau bisa di kursor. Nanti bisa dicek contohnya ya. Nah, tadi disebutkan website itu pada domain atau subdomain tertentu. Apa domain Bapak Ibu? Nah, domain adalah alamat yang perlu kita gunakan membuka atau mengakses website. Ya, nama domain terdiri dari elemen utama, yaitu nama website dan ekstensi. Contohnya, alepenaku.com. Alepenaku itu nama websitenya, .com itu ekstensinya. Jadi kalau Bapak Ibu masih membuat blog dengan alamat, misalnya ya, hermendiziblogspot.com, maka blogspot.com itu disebut sebagai ekstensi. Nama websitenya Hermendizi. Nah, itu kalau pakai nama orang ya, kan rata-rata banyak blog pakai namanya orang.
Misalnya susisusanti.blog.com, maka blogspot.com atau .com itu adalah ekstensinya. Nah, macam-macam ekstensi itu banyak sekali. Yang gratis itu blogspot.com, wordpress.com itu gratis. Tetapi kalau sudah bentuknya .com, .co.id, .go.id, .id, .web.id, .sch.net, dan seterusnya, itu sudah berbayar. Ya, sudah berbayar. Mengapa berbayar? Karena ekstensi itu punya perusahaan pihak ketiga, bukan punyanya Google. Yang punya Google itu apa? Blogspot.com. Makanya ketika Bapak Ibu membuat blog yang baru buat tadi, itu alamatnya pasti di belakangnya Hermin DC blogspot.com, ya. Itu masih gratis selamanya. Pak, pertanyaannya, apa beda ekstensi yang gratis dan berbayar? Nah, itu kan sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok, ya, tidak ada perbedaan yang besar lah. Jaraknya cukup sedikit saja, sama-sama ekstensi. Cuma jika kita punya tulisan bagus, punya isi web yang hebat, isinya dibutuhkan orang banyak, kok blog kita itu alamatnya gratis, ini juga menurunkan kredibilitas blog kita, ya. Ya. Jadi kredibilitas kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, jika sudah menulis banyak dan sudah bisa diakses oleh orang banyak, maka perlu kiranya ke belakang nanti bisa mengurus atau membeli .com, .co.id. Di mana belinya? Salah satunya di situ, www.hostinger.co.id. Di situ menjual macam-macam ekstensi atau alamat domain. Berapa harganya? Beragam Bapak Ibu. Ada yang 50.000. Itu sewa per tahun. Nah, itu ya. Pertanyaannya, kalau 1 tahun tidak sewa, tidak bayar sewa, kemudian gimana? Ya off, kembali lagi ke blog itu. Nah, ya, blogspot.com itu. Nah, saya kira sudah paham. Nanti di pendampingan 1 bulan bisa bertanya-tanya lagi, ya. Nah, next dulu. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa dilihat di layar. Blog menurut kepemilikan. Ada blog pribadi, ada blog perusahaan, lembaga atau komunitas, ya. Nah, blog pribadi yang kita garap sekarang, yang kita belajar hari ini, malam ini, ya. Jadi blog pribadi itu adalah blog milik pribadi kita, yang buat kita, yang ngatur kita, yang menulis kita, isinya terserah kita, mau dibagikan kemana itu terserah kita. Tetapi kalau blog perusahaan, lembaga, komunitas, itu milik perusahaan atau lembaga atau komunitas. Contohnya ya blog-blog besar, ya. Ada Kompas, ada Liputan 6, ada Detik.com, ada banyak sekali, ya. Banyak sekali. Ada Kompasiana. Nah, itu adalah milik dari orang atau kumpulan orang yang memiliki izin hak berita, misalnya, ya, kalau blognya itu berupa blog berita dan seterusnya. Nah, kalau milik perusahaan berarti di situ bukan 1 orang, maka penulisnya lebih dari 1 orang. Tetapi kalau milik pribadi, penulisnya kita sendiri, atau kita bisa mengundang orang lain untuk menjadi penulis di blog kita, bisa. Nanti kita ingatkan caranya mengundang orang supaya menjadi penulis kita, penulis di blog kita, ya. Kemudian yang ketiga, konten atau isi menjadi tanggung jawab penulis. Kita mau nulis tentang pendidikan, baik buruknya blog, ya kita yang tanggung jawab. Nah, itu, ya.
kita yang tanggung jawab. Kemudian kalau blog perusahaan itu ada yang tidak bisa lihat PPT ya? Mohon izin Bapak Ibu, apakah PPT saya kelihatan Bapak Ibu? Jelas, Pak. Lihat. Baik, terima kasih. Baik. Silakan off kamera lagi. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan. Jadi, konten menjadi tanggung jawab pribadi atau komunitas. Kalau Bapak Ibu nulis di sebuah blog yang sudah terafiliasi, maka Bapak Ibu tulisannya menjadi hak perusahaan atau lembaga atau komunitas itu ya, atau dengan perjanjian Bapak Ibu punya hak atas tulisan itu, tapi kalau sudah terbit itu menjadi bagian tanggung jawab atau hak dari perusahaan yang tempat kita menulis ya. Nah, di penulis mandiri itu bisa bekerja sama dengan penulis orang lain ya. Nah, itu ya. Jadi penulis mandiri itu adalah penulis kita sendiri, tetapi bisa bekerja sama dengan orang lain. Gimana caranya? Nah, ini tempatnya kita Bapak Ibu di grup. Bu Mila nulis, diposting, kemudian kita komen. Saya nulis, diposting, komen. Atau mungkin ada kita ingin menulis tentang kuliner, sementara saya tidak paham kuliner. Kitalah mengundang Ibu Nurul atau Ibu Titi, Bu Titi tulis kuliner dong di blog saya. Nah, dengan demikian kita saling memajukan blog sendiri ya, sama-sama memajukan gitu ya, sama-sama memajukan blog. Oleh karena itu jangan khawatir kita blog kita itu tidak maju kalau sudah punya komunitas ya. Kemudian dibangun dengan modal sendiri. Jadi blog mandiri kita bangun modal sendiri. Modalnya apa? Smartphone, laptop, gawai, pulsa, internet, termasuk tulisan itu sendiri. Jadi kekayaan tulisan kita dalam blog itu menjadi tulisan kita sendiri. Jadi sekedar informasi, saya menulis juga di blog afiliasi atau blog komunitas guru ya. Misalnya di sebuah komunitas guru yang levelnya nasional, saya menulis kira-kira sudah 2000 artikel mulai tahun 2017. Kemudian saya menulis di blog pribadi selama 1 tahun itu lebih dari 1000 artikel. 1 tahun, 1 blog ya. 1 blog saya itu lebih dari 1000. Nah, antara 1000 dengan 2000 itu tidak ada yang sama Bapak Ibu. Tidak ada yang sama. Kemudian saya punya blog lagi, sekolah.alepenaku.com. Juga ada sekitar 500 tulisan, itu tidak ada yang sama. Nah, kekayaan berpikir kita dalam menulis itu menjadi kekayaan blog kita. Itu perlu dicermati. Nah, kalau blog perusahaan itu penulis bekerja sama dengan founder, pemilik blog. Jenis blog itu bergantung passion penulis. Jenis blog itu disebut niche. Kalau Bu Mila suka sastra, maka Bu Mila itu kecenderungannya blognya berisi sastra. Boleh. Kalau kita itu sebagai pendidik, maka isinya adalah hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Boleh. Tetapi kalau itu blognya punya perusahaan, kita nggak bisa milih. Nah, tetapi di perusahaan itu sudah ada tema pendidikan, jenis kuliner, dan sebagainya ditentukan. Barulah kita masuk kepada salah satu tema atau kategori yang diberikan oleh perusahaan. Nah, penulis tanpa perjanjian kerja. Kita nggak usah perjanjian dengan diri kita, nulis, pokoknya nulis yang banyak. Tetapi kalau sudah perusahaan, pihak ketiga, itu biasanya ada perjanjian kerjasama atau perjanjian kerja. 1 hari nulisnya 1 artikel, bayarannya berapa, misalnya kayak gitu ya, dan lain sebagainya.
Maju dan berkembangnya bergantung kreativitas pemiliknya. Blog kita maju bergantung kita, Bapak Ibu. Ya. Kemudian berkembang dari beberapa penulis grup. Jadi kalau perusahaan itu besar, itu wajar. Pertama, yang nulis itu banyak, yang membagikan link itu banyak, sehingga kesempatan orang membaca itu juga banyak. Berdaya saing antar pribadi. Jadi kita punya saingan ya teman-teman blogger. Makanya saingan itu bagaimana caranya menjadi kolaborasi. Kemudian kalau komunitas ya sesama komunitas, berita A menjadi saingan berita A, berita B dan seterusnya. Nah, di blog pribadi Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah berhasil mengajukan AdSense atau pendapatan ke Google, maka semuanya itu hasilnya dinikmati oleh kita. Tetapi kalau punya perusahaan dan perusahaan yang mengusahakan AdSense-nya itu, maka kita hanya mendapatkan gaji atau insentif ya. Selebihnya itu dinikmati oleh pemilik blognya. Itu ya. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu diperhatikan. Silahkan boleh di screenshot, boleh di screenshot ya, tentang niche atau jenis blog. Bapak Ibu tinggal milih di sini ya. Yang pertama finansial keuangan, finansial dan keuangan. Finansial itu misalnya menulis tentang belanja, akuntansi. Kemudian kalau keuangan tentang perbankan, misalnya itu ya. Itu silakan, tetapi disarankan sesuai dengan kompetensi. Jangan sampai guru menulis tentang kedokteran. Jangan, nanti kita salah sasaran. Maksudnya tidak sesuai dengan kompetensi kita. Kemudian blog itu ada yang jenisnya hiburan, ya, ada yang berita, pariwisata, kuliner, itu juga ada. Kemudian Bapak Ibu bisa juga menentukan isi blognya itu teknologi atau aplikasi, pendidikan, sains, kebudayaan, kesehatan, olahraga. Atau bahkan bisnis kita buat blog ya. Bisnis kita buat blog. Kita punya bisnis apa, kita buat websitenya, kemudian kita pasarkan, bisa. Kemudian berikutnya UMKM, Bapak Ibu ya. Nah, UMKM, usaha-usaha dan selanjutnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, dari sini mungkin ada yang ditanyakan, disilakan. Ya, disilakan kalau ada yang ditanyakan. Saya kasih waktu 1 menit. Silakan Ibu siapa nih? Bu Nurul, silakan. Baik, terima kasih Pak. Saya sudah punya blog 1 tahun yang lalu. Terus setiap saya ingin membagi ke orang lain itu tidak bisa dibuka. Selalu masukkan email gitu. Harus membuat blog baru. Apakah memang begitu Pak? Terutama gini Bu, jadi Ibu punya blog ya. Jadi saya ulangi, Ibu punya blog, tetapi blognya nggak bisa dibagi gitu ya? Iya. Kemungkinannya satu, itu perlu tahu akunnya ya, tahu akunnya. Satu. Yang kedua, jika Ibu itu menggunakan domain, itu hampir dipastikan domainnya sudah kadaluarsa. Jadi tidak diperpanjang lagi, sehingga kalau domain itu tidak diperpanjang, otomatis semua alamat blognya berubah. Contohnya alepenaku.com, masa perpanjangannya Agustus 2022, ternyata sampai September tidak diperpanjang, maka pada tanggal yang ditentukan alepenaku.com itu off, sehingga tidak bisa dibuka. Tetapi Bapak Ibu bisa membuka dashboard atau tulisannya sendiri di dapurnya sendiri, tetapi tidak bisa dibagi karena alamatnya sudah berubah. Bagaimana caranya? Terpaksa harus membuat alamat blog yang baru dari dashboardnya atau dari yang sudah ada di dashboardnya itu. Itu ya.
Nah, jadi dicek aja. Kemudian berikutnya, oke. Saya tidak pernah Cakrawala. kenal dengan domain, Pak. Masih blogspot ya. Oke, Ya. kalau masih blogspot itu yang dibagi biasanya bukan link artikelnya, tetapi yang dibagi itu adalah link dashboardnya. Oh iya. Kemarin itu saya dapat dari siapa ya? Ini Pak, saya sudah buat blog. Ini Pak, saya sudah blog. Ketika saya buka tidak bisa. Kenapa? Karena karena apa? Karena yang dibagi ke saya itu link dari dashboard, dari dapur menulisnya, bukan artikel tampilannya, bukan tampilannya ya. Nah, iya, terima kasih. Itu hati-hati dicek lagi. Jadi caranya bagi, artikelnya dulu dibuka, baru setelah dibuka link di atasnya di copy, paste, kirim ke WA dan seterusnya. Baik, silakan Bu Mila. Open mic. Pertanyaannya Pak. Ya. Setelah saya mengamati dan menganalisis blog-blog yang dibuat oleh Pak Ali, itu kebanyakan kan informasi yang sangat dibutuhkan oleh guru, informasi terkini ya Bapak? Ya. Itu mungkin apakah cara agar blog Bapak itu banyak dibaca oleh guru sehingga mungkin sebagai nanti apa itu namanya dikenal oleh Google gitu nih Pak? Oke, sudah Bu? Sudah. Terus yang kedua, pertama dulu lah, nanti kedua. Ya, mumpung dibuka mic-nya Pak. Oke, silakan yang kedua. Lupa saya. Misalnya saya mempunyai hobi yang berbeda, misalnya saya suka menanam herbal misalnya. Kemudian saya ingin membuat blog tentang herbal gitu. Itu biar menarik berarti saya harus mengikuti keinginan orang-orang yang ingin membaca gitu nih Pak. Baik, sudah. Baik. Untuk Bu Mila saya kasih nilai 1000 bukan 100 ya. Bener banget. Dan itulah sebenarnya rahasia. Kenapa orang punya penghasilan dari blog itu rahasianya. Tetapi saya tidak ingin memendam rahasia itu semuanya untuk Bapak Ibu. Jadi saya ulangi, salah satu rahasia orang itu bisa berkembang di blog, tulisannya wajib dibutuhkan oleh orang sesuai dengan pekerjaan, hobi, passion, dan kebutuhan lainnya. Kalau kita guru, carilah tulisan yang benar-benar bisa dibutuhkan, diunduh, diambil oleh guru. Kalau kita jadi dokter, carilah tulisan yang dibutuhkan oleh pasien. Kalau kita herbalis, menanam tumbuhan, cari artikel yang dibutuhkan oleh pasien, oleh herbalis lain, oleh orang lain, pesakit, ataupun orang umum masyarakat. Misal, contohnya kalau di herba ya, kita menanam serai. Kita tidak cukup menjelaskan bahwa serai itu adalah tanaman toga. Kita harus menanam, karena serai itu mudah tumbuh. Tanamannya di belakang pakai polybag, tidak cukup itu. Tetapi harus dijelaskan kandungan serai itu apa, manfaatnya apa, bisa diminum siapa saja. Bahkan perlu diberi contoh olahan-olahan jadi dari serai setelah diproduksi. Itu sangat lebih mengena tulisannya ya. Kalau kita melihat blog teman-teman saya yang hasil pelatihan di Bondowoso, itu satu hari blognya dulunya dikunjungi 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 orang Bapak Ibu. Sama dengan blog saya, awalnya blog saya dikunjungi 5 orang satu hari, 10 orang satu hari. Tetapi pada perkembangannya, alhamdulillah sekarang rata-rata dari 5.000 sampai 20.000 orang setiap hari. Nah, itu sesuatu banget Bapak Ibu. Jadi perlu diingat bahwa blog itu di internasional, di level internasional itu ada peringkatnya Bapak Ibu. Kalau kita baru buat blog, kita tidak masuk peringkat sama sekali. Sama juga, Alipenaku dulu buat pertama itu tidak masuk peringkat. Baru bulan kedua
itu masuk peringkat 7 juta. Jadi di urutan 7 juta secara internasional. Secara Indonesia itu lokal juga ada peringkatnya. Nah, kemudian bulan ketiga, keempat turun, naik peringkatnya jadi 3 juta. Sampai sekarang tetap terus naik. Nah, kenapa bisa? Karena kita konsisten di dalam mengisi blog itu dengan tulisan-tulisan kita. Terima kasih Bu Mila, jawabannya benar sekali. Dan itu tolong dirahasiakan kepada orang-orang yang tidak berkomitmen menulis di blog, ya. Jadi sebenarnya ini memang secret, tetapi karena saya anggap blogger di sini adalah keluarga untuk bisa sama-sama saling memajukan, ya, gitu ya. Jadi beruntung 15 orang yang bisa masuk di grup ini, di tempat ini, mudah-mudahan seperti yang diharapkan. Baik, yang lainnya ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan ya. Baik. Bapak Ibu, siapkan gawai atau laptop. Sekarang juga dibuka blog-blog ini, ya. Silakan dibuka. Contohnya blog-blog ini ya, ketik sesuai yang di papan, sesuai yang di layar. Itulah contoh-contoh blog sesuai niche, sesuai dengan jenisnya. Dari HP saja biar cepat, pilih 2 atau 3, kemudian kita lihat. Nanti sampaikan apa yang Bapak Ibu lihat, jenisnya kelihatan. Kasih waktu 2 menit Bapak Ibu ya, 2 menit saja. Kalau ada yang sudah buka, langsung bisa open mic. Saya menemukan www.teknopenaku.web. Ternyata web ini berisi jenis apa gitu. Tidak nunggu lama, langsung bisa open mic. Silakan. Silakan, siapa? Ibu Nurul. Baik Pak, saya membuka alepenaku.com, www.alepenaku.com. Di sini saya membaca prinsip pembelajaran, asesmen formatif dan sumatif dalam kurikulum Merdeka. Apa itu berarti Bu? Tentang pendidikan. Baik, jadi alepenaku tentang pendidikan. Jadi disarankan satu blog itu satu jenis saja. Jangan campur pendidikan, jangan campur kuliner, jangan campur perbankan. Ya, kenapa? Karena Google akan lebih cepat mengindeks menggunakan satu jenis saja. Kalau Bapak Ibu hobi di herba, buat blog baru yang membahas tentang herba itu. Maksud saya gitu. Pak, bagaimana dengan berita? Beda. Kalau berita itu adalah blog yang campur-campur. Beritanya terdiri dari berita macam-macam lah. Nah, itu ada pendaftaran tersendiri di Google News. Jadi blog berita itu nanti didaftarkan kembali di Google News, yaitu Google Berita. Kalau kita tidak perlu didaftarkan di Google News, karena kita blog mandiri, kemudian isinya jenisnya ya cuma satu itu. Silakan, saya minta 2 orang lagi yang membuka di antara alamat web itu. Langsung saya Pak. Silakan Bu Nur Indra. Saya membuka www.teknopenaku.web.id. Oke, isinya? Isinya tentang info tekno.
Benar enggak Pak ini? Nah, berarti itu jenisnya teknologi, Bu. Jadi di situ Oh, ada baik. teknologi. Jadi misalnya teknologi menggunakan komputer, menggunakan aplikasi, dan lain sebagainya ya. Jadi itu namanya Oh iya, teknologi. iya. Nah, itu ya, jenisnya niche-nya Baik. teknologi. Baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Nur Indra. Terima Lainnya ada kasih yang Pak membuka Ali. web lain? Silakan. Saya Pak, Silakan Bu Mas Ruki. saya membuka sekolah www.sekolahalipenaku.com. Oke. Ya, di sini isinya adalah program-program, misalkan program semester, kemudian tentang sekolah. Jadi isinya tentang pendidikan, Pak. Baik, jadi sekolah penaku tentang pendidikan Ya, jadwal itu ABK, AKM seperti itu. jadi sebenarnya Kurikulum, Kapal sekol kurikulum, Pak. betul. Jadi sebenarnya sekolah.alipenaku itu anak blog dari Alipenaku, ya. Jadi sama-sama pendidikan itu subdomain atau anak dari domain Alipenaku. Jadi Bapak Ibu kalau punya domain nanti bisa beranak pinak menjadi seperti sekolah.alipenaku.com itu. Jadi sekolah itu memang pendidikan, tetapi isinya khusus pembelajaran, khusus sekolah, dan lain sebagainya. Info-info di sekolah ya. Oke, yang ngangkat tangan Bapak Abi, siapa Pak Ma'ruf tadi ya? Silakan. Halo Pak Ma'ruf ada? Twitter.com. Ya, silakan Pak. Ya, Tentang apa Pak? Mic-nya buka dulu Pak. oh iya. Saya buka ini Pak, yang www.alodokter.com. Ya. Isinya itu tentang kesehatan. Baik, itu jenisnya kesehatan. Nah, itu sebenarnya inspirasi dari kita. Kita mau sudah mengetahui jenis-jenisnya ya. Sudah itu contoh-contohnya. Baik, kita teruskan. Nah, Bapak Ibu, apa sih Bapak Ibu tujuan punya blog? Ya, tujuan punya blog. Pertama, mengembangkan. Yang kedua, melakukan. Yang ketiga, mendapatkan. Yang mengembangkan apa? Kompetensi menulis, mengembangkan kecakapan literasi digital, mengembangkan kemampuan menangkap informasi aktual dan faktual, membangun atau mengembangkan personal branding. Personal branding apa? Bahwa diri kita itu bisa dikenal oleh orang lain dari blog kita. Jadi kalau Bapak Ibu pergi kemana saja, ketemu alipenaku.com itu pasti Ali Arsojo ya. Jadi itu namanya personal branding. Kalau Bapak Ibu butuh RPP, butuh kurikulum merdeka, K13, format kenaikan pangkat, PTK, PTS, best practice, semua tentang pendidikan, Alipenaku menyediakan dengan cara gratis. Silahkan Bapak Ibu unduh. Nah itu namanya membangun personal branding. Sehingga kita bisa dikenal dari apa yang kita tulis di blog kita. Kemudian melakukan promosi. Jika Bapak Ibu blognya berisi tentang bisnis, bisa dilakukan promosi. Kalau tentang sosialisasi, tentang herba kesehatan, silahkan. Berbagi informasi tentang berita, tentang hal yang dibutuhkan oleh guru, silahkan. Kemudian blog itu kalau kita profesional, kita dikenal, kita akan mendapatkan legitimasi sosial. Oh, kalau butuh ini ke Alipenaku. Oh, kalau kita butuh herba ke amaliaherba.com misalnya. amaliaherba.com misalnya. Nah, kalau orang kita mendapatkan legitimate, maka blog kita akan berjalan dengan sendirinya dikunjungi oleh orang. Kemudian sekaligus juga bisa ada hiburan, apresiasi, finansial atau penghasilan, dan trust atau kepercayaan dari orang lain. Itu ya, itu yang kita bisa peroleh. Baik, mungkin ada yang ditanyakan lagi, silahkan Bapak Ibu.
Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Kalau tanya Saya, langsung. Pak. Oke, silakan Bu. Untuk menulis website ini harus mempunyai domain, Pak. Oh, tidak harus. Saya sudah bilang di awal tadi, domain itu yang gratis sudah blogspot.com gitu, sudah. Tidak harus ya, tidak harus. Silakan saja Bapak Ibu punya domain bawaan. Domain bawaan ya blogspot.com itu. Silakan Bu Hermin, monggo open mic. Yang lainnya mic-nya di mute ya. Di mute. Berapa kata Pak Ali minimal Apa Bu? kalau menulis artikel di blog? Oh, nanti itu ada tip ya. Tipnya itu tidak saya tulis di slide karena itu secret ya, tapi saya berikan. Jadi tipnya itu tidak saya tulis tidak saya tulis di slide, tetapi saya sampaikan. Cukup di pembicaraan ini saja. Nah, sebelum saya sampaikan tip itu, Bapak Ibu, mari kita mendunia dengan blog. Mari mulai ngeblog. Perlu diketahui bahwa blog saya, Alepenaku, sudah dikunjungi lebih dari 20 negara. Ya, mulai dari Nigeria, Amerika, Kanada, kemudian Malaysia, Singapura, Thailand, Jepang, Belanda, Meksiko sepertinya, dan lain sebagainya. Jadi blog Alepenaku itu sudah dikunjungi dari berbagai negara ya. Mari kita mulai ngeblog, kita ciptakan branding kita melalui blog, jangan putus asa, tetap semangat bertanya untuk bisa kita berkembang. Jangan malu untuk bertanya, karena saya pun bertanya kepada orang-orang yang memang sudah memiliki blog lebih lama ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, paling populer di Indonesia itu hanya 2 platform blog ya. Walaupun yang lainnya juga ada, Tumblr itu, tetapi yang paling populer itu ada 2, yaitu blog atau WordPress ya. Jadi kalau pakai bawaan blog, belakangnya itu blogspot.com, hermindz.blogspot.com misalnya. Tetapi kalau WordPress bawaannya menjadi misalnya aliharsojo.wordpress.com. Nah, kalau seperti itu berarti masih asli, gratis bawaan dari platformnya. Nah, Bapak Ibu, seperti diketahui, Bapak Ibu dimohon sekarang semuanya yang punya HP, dari HP-nya dibuka alepenaku.com. Oh ya, minta tolong sekarang dibuka, kemudian ikuti arahannya ya. Saya kasih kesempatan 30 detik untuk membuka alepenaku.com. Kalau sudah saya instruksikan ya, seperti apa caranya untuk bisa saling membangun nanti di grup ya. Sudah Bapak Ibu ya? Sudah buka alepenaku.com? Sudah. Baik. Kalau sudah, pastikan tampilannya seperti di layar. Ya, di sebelah kanan itu ada biru tulisan putih. Dipastikan Bapak Ibu dibaca dari atas sampai ke bawah ya. Pastikan dibaca dari atas ke bawah. Saya minta tolong satu orang perwakilan membacakan tulisan yang putih itu 10 saja dari atas. Apa saja, ada aplikasi, ada apa itu, silakan dibaca, disebutkan maksudnya. Satu orang saja, silakan. Bu Titi, silakan Bu Titi. Iya Pak. Ya. AKM, artikel, budaya, buku fiksi, buku non-fiksi, buku teks, cerpen, diklat, esai, filter, foto, info CSN, info kepegawaian, info pendidikan. Cukup. Berikutnya Ya, ibu siapa yang ngacung tadi? Satunya. Minta tolong Ibu. Bu Nurul, Bu Nurul. Lanjutannya Pak, ada juknis, jurnal, kabar-kabari, KBM, kisi-kisi soal, kolom, olimpiade, opini, panduan, penilaian akhir semester, penilaian harian, penilaian tengah semester, perangkat pembelajaran,
PTK, puisi, RPP, tryout, ujian sekolah, Twibbon, video, ada ulangan semester 1, 2, tengah semester, pramuka, dan Oke, masih stop. banyak lagi, Pak. Stop, Iya. terima kasih. Nah, Bapak Ibu minta tolong, nanti akan kelihatan di saya ya, akan kelihatan laporannya ke saya. Di situ ada follower. Bapak Ibu, kalau yang sudah punya blog, ini atau yang mau membuat blog, dicoba klik ikuti, Bapak Ibu. Dicoba diklik ikuti, apakah Bapak Ibu muncul bisa mengikuti atau tidak. Nanti kita jelaskan. Silakan semuanya diklik ikuti, siapa yang bisa mengikuti, siapa yang tidak. Nanti bisa dibedakan Bapak Ibu. Sudah? Yang mana Pak kita cari tempat mengikutinya? Klik ke bawah. Follower itu loh Bu. Follower ya. Oh, ikuti ya, Ya. Klik ikuti, bisa apa tidak? Di bawahnya foto-foto yang banyak itu. Iya ya, di bawah foto-foto diklik ikuti Bu. Saya udah masuk. Oke. Sudah saya follow Pak. Sudah Pak. Sudah. Ya, saya tanya siapa yang tidak bisa ngikuti? Saya Pak, saya belum dapat karena bermasalah. Ibu belum bisa mengikuti ya? Tidak bisa mengikuti. Klik ikuti itu nggak bisa. Iya. Oke, ada lagi? Nah, kalau tidak ada saya jelaskan. Ibu yang bisa ngikuti berarti ibu punya alamat blog atau pernah punya blog atau punya blog tidak terisi atau belum diisi atau blog yang sudah memang berjalan. Sehingga nanti kalau ngikuti blog ini, maka di halaman dashboard ibu, di halaman menulis blognya itu berita kabar dari Alepenaku itu akan masuk. Nah, inilah gunanya ketika kita nanti saling follow. Jadi makanya ketika ibu ada artikel, maka pastikan nanti di share di grup, kita saling mengikuti. Sehingga tulisan-tulisan kita juga muncul di dashboard ibu secara berkala. Inilah salah satu cara bagaimana kita saling menguatkan. Gitu ya, paham ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, ada yang mengangkat tangan? Bu Nur Indra, silakan. Iya, saya mohon maaf Pak Ali, saya belum pernah merasa memiliki blog. Saya masih sangat awam, tapi saya bisa mengikuti. Ya. Tadi kata. Betul. Terus bagaimana itu Pak? Jadi bisa mengikuti, tetapi tidak punya blog, berarti ibu akun masuknya dengan akun Google, bukan dari tamu ataupun dari goes atau tamu atau tanpa identitas. Artinya ibu masuk di blog saya itu menggunakan akun, ya. Jadi dicek coba Bu. Oh baik. Jadi ya, menggunakan akun sendiri, akun yang ada, gitu maksudnya ya. Nah itu. Nah. Baik, terima kasih Pak. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Seperti yang ditanyakan Bu Hermin tadi. Halo Bu Hermin, masih ada? Bu Hermin tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Baik. Bu Nur mau tanya lagi, silakan. Oke, kita lanjut. Nur siapa? Nur Aini. Oh, silakan Bu. Saya tadi bisa mengikuti Pak, cuman ingin tahu aja gimana cara menemukan blog kita, karena saya pernah buat, cuman gimana ya caranya? Itu ibu harus ingat akunnya. Kan ibu di internet itu punya akun, misalnya emailnya apa. Nah, kemudian di laman atas itu diklik blogger, maka akan muncul. Nanti saya contohkan ya.
Nanti saya contohkan setelah selesai bagaimana mencari blog dari akunnya. Terima kasih. Bisa diedit profilnya itu ya Pak ya? Bisa, dari profilnya dituju bisa. Ya. Iya. Nanti dicek ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Oke, kita next. Nah, Bapak Ibu, kita mulai membuat blog, terutama yang belum, ini supaya menyiapkan ini ya. Jadi langkah-langkahnya sangat mudah sekali. Siapkan email, Gmail. Silakan Bapak Ibu yang belum punya blog online di komputernya menggunakan akunnya sendiri, akun blog ya, akun Google ya. Jadi akun Google yang mau dibuat blog, itu maksudnya. Nanti saya praktekkan langsung juga. Kemudian yang kedua, ketik laman blogger ya. Kemudian yang ketiga, ketik create your blog. Kemudian yang keempat, buat judul blog. Kemudian yang kelima, buat alamat blog. Kemudian selesai. Nanti kita praktekkan ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana caranya menulis artikel setelah kita punya blog? Nah, kembali ke halaman blogger. Pilih blog kita sesuai dengan judulnya di icon blogger. Pilih postingan baru. Tulis judul artikelnya. Tulis artikelnya. Atau kalau sudah punya artikel di Word, itu pastekan saja. Kemarin sudah dapat warning untuk masing-masing memiliki satu artikel minimal 3 paragraf ya. Kemudian tentukan jenis artikelnya atau label atau pelabelan. Label itu apa? Seperti tadi, AKM, aplikasi, soal-soal, info GTK. Itu label kita sendiri yang mengetahui, yang menulis, yang memasang di situ ya. Nah, kemudian yang keenam sudah, yang ketujuh klik untuk mempublikasi. Kedelapan selesai, tinggal kita lihat blognya. Nah, gitu ya. Ini Bapak Ibu contoh blog kita, blog Alipenaku ya. Ini tampilan dashboardnya namanya. Dapur blog kita ya ini. Jadi dapur blog kita adalah tampilannya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, di situ ada postingan baru, postingan, statistik, komentar, penghasilan, halaman, tata letak, kemudian tema, setelan, daftar bacaan, dan lihat blog. Nah, itu supaya dilihat Bapak Ibu ya. Ada pertanyaan sampai di dashboard ini sebelum nanti ditulis lebih jelas? Tidak ada ya? Kalau ada pertanyaan langsung open mic saja. Baik. Kalau tidak ada, kita next. Nah, ini Bapak Ibu fungsinya. Jadi postingan baru itu adalah memposting tulisan yang baru. Postingan itu daftar tulisan yang diposting. Statistik itu infografis tentang tulisan kita. Pengunjungnya berapa, artikel apa yang paling banyak dikunjungi di situ. Komentar, halaman komentar oleh pembaca. Penghasilan, layanan untuk bisa monetasi. Monetasi itu mengajukan pendapatan ke blog ke Google ya. Kemudian halaman, tampilan halaman pada blog kita. Kemudian tata letak, desain tata letak secara visual di blog kita. Kemudian tema adalah desain blog ya. Kalau tema standar gratis. Kalau temanya responsif ada yang berbayar seperti tadi domain itu pihak ketiga yang menyediakan. Kemudian setelan pengaturan blog, daftar bacaan. Nah, di daftar bacaan ini Bu, kalau Ibu mengikuti, saling mengikuti seperti tadi, maka akan muncul di daftar bacaan ini. Kemudian lihat blog itu untuk melihat tampilan blog kita.
Nah, tuliskan pikiranmu dan bagikan yang kamu bisa. Jangan sisakan waktu longgarmu sia-sia. Gunakan selalu untuk kebaikan. Itu ya. Jadi ini quote saja. Sekarang kita praktik bersama-sama. Siapkan laptop atau smartphone ya. Ya, silakan kita coba dulu.